Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau menceritakan tentang lukisan terseram yang ada di dunia dan cerita di baliknya yang sangat seram. Yang kita ketahui, lukisan itu adalah suatu karya seni yang penuh dengan coretan abstrak. Tidak hanya sekedar untuk pajangan dinding atau dekorasi ruangan saja. Ternyata selain itu memiliki nilai seni yang sangat tinggi hingga menimbulkan kesan seram. Sebelum ke pembahasannya, seperti biasa support aku dulu yuk dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru aku. Oke, kalau sudah yuk kita simak ceritanya bareng-bareng. Oke guys, jadi hari ini aku mau membahas dan sekaligus menginfokan ke kalian tentang lukisan terseram yang ada di dunia. Bahkan ini tuh seluruh dunia, bahkan Indonesia pun punya lukisan terseram gitu. Nah, setiap seniman itu pasti memiliki makna di balik karya seninya. Yang ia ciptakan, lukisan yang penuh dengan coretan abstrak, ternyata memiliki nilai seni yang sangat tinggi hingga dapat menimbulkan kesan yang sangat seram. Ada beberapa lukisan yang memiliki tema menyeramkan yang dibuat oleh pelukis terkenal di seluruh dunia. Oke, langsung aja kita ke yang pertama. Yang pertama yaitu ada The Crying Boy. Oke guys, kayak gitu. Kalau kita lihat-lihat, ini adalah seorang anak laki-laki ya guys. Bahkan justru ini kayak biasa aja gitu ya. Cuma kayak lukisan seorang anak laki-laki, dan menurut aku juga ini lucu loh anak laki-laki. Tapi di lukisan ini tuh dia kelihatannya sedang menangis. Lihatnya dari raut mukanya dia menangis, sedih tuh. Namun lukisan karya ini oleh Bruno Amadio ini terkenal karena cerita oleh seorang petugas pemadam kebakaran. Ceritanya tersebut diterbitkan oleh majalah The Sun pada tahun 1980 di Inggris. Lukisan karya seseorang seniman asal Italia yang bernama Bruno Armadio ini sempat viral karena diproduksi secara massal. Berbagai kabar pun terhembus mengenai keadaan si anak yang terdapat dalam lukisan itu. Beberapa kabar yang menyebutkan bahwa si anak ini tuh tewas akibat sebuah ledakan. Tak lama berselang waktu, studio sang seniman yaitu Bruno Armadio ini pun ikut terbakar. Wow, cuma berselang beberapa hari mungkin ya, nggak lama loh. Tiba-tiba studionya Bruno Armadio ini terbakar. Nah itu dia mengapa lukisan ini viral itu karena cerita dari petugas pemadam kebakaran yang menyelidiki kasus kebakarannya studio Bruno Armadio ini. Nah, kenapa menjadi keseram? Karena setelah kejadian itu, lukisan tersebut dianggap memiliki kutukan. Ternyata tercatat puluhan kasus kebakaran rumah yang terjadi karena memajang lukisan The Crying Boy ini. Wow, puluhan kasus karena diproduksinya lukisan ini secara massal. Oleh karena itu pasti kan orang membeli ya. Dan yang memajang lukisan The Crying Boy ini mengalami kebakaran rumah. Nah, sama seperti kasus semula, lagi-lagi lukisan pun ini utuh dan tidak mengalami kerusakan. Wow. Kebakaran rumah otomatis barang-barang pun rusak ya kan. Ini lukisannya aja yang utuh dan tidak satupun mengalami kerusakan. Wow, keren ya. Berarti mungkin itu lukisannya yang tadi dibilang tadi ya sudah memiliki kutukan sejak kejadian kebakaran studio Bruno Armadio ini. Nah, lanjut. Beberapa paranormal ini menyebutkan hal itu terjadi dikarenakan lukisan yang sudah diproduksi secara massal itu sudah diisi oleh jiwa sang anak.
Iya, merinding. Nah, kepercayaan itu ternyata dipercayai oleh banyak warga Inggris yang kemudian melakukan pembakaran massal lukisan tersebut. Nah, akhirnya orang-orang itu takut. Akhirnya mereka melakukan pembakaran massal lukisan tersebut. Gitu. Siapa yang nggak takut gitu kalau misalnya rumahnya kebakaran? Ini kan lukisannya udah memiliki kutukan ya, menurut paranormal gitu. Lukisan itu tuh udah diisi oleh roh jahat. Sedangkan lukisan ini tuh udah kesebar luas gitu. Karena diproduksinya pun secara massal. Ketika orang yang memajang lukisan tersebut, maka rumahnya itu akan mengalami kebakaran dan lukisan tersebut itu tetap utuh. Siapa yang nggak takut ketika kita tahu kalau kita punya lukisan itu ternyata memiliki kutukan. Oh my God. Nah, kenapa orang-orang itu membakar massal lukisan tersebut? Karena hal itu dianggap membuang kutukan dari lukisan tersebut. Nah gitu endingnya. Jadi lukisan tersebut itu semuanya dibakar, guys. Oke. Fakta yang beredar, anak laki-laki dalam lukisan tersebut merupakan anak yatim piatu yang kehilangan keluarganya dalam sebuah kebakaran yang hebat. Merinding. Jadi berarti kasusnya sama ya dengan apa yang anak laki-laki yang dalam lukisan itu. Dia juga mengalami kebakaran hebat dan menghilangkan keluarganya. Makanya anaknya tersebut dalam lukisan itu kan menangis. Oke, next. Yang kedua, ini serem juga loh guys lukisannya menurut aku ya. Yang kedua ini adalah The Hand Raises Him. Lihat. Kalau kita lihat ya, ini ada seorang anak laki-laki dan boneka perempuannya ya. Dan di belakang pintu kacanya itu terdapat tangan-tangan. Oke, langsung aku jelasin. Jadi pembuatan lukisan ini tuh pada tahun 1972 oleh Bill Stoneham. Nah, The Hand Raises Him ini menggambarkan sosok anak laki-laki yang konon katanya itu adalah Bill saat masih kecil. Menurut keterangan Bill, gambar anak laki-laki di dalam lukisan tersebut adalah dirinya saat berusia 5 tahun. Dan memang kisah di baliknya itu agak menyeramkan. Bill bercerita jika pintu kaca yang berada di belakang anak laki-laki itu tak lain adalah penggambaran dari pemisah antara dunia nyata dan dunia mimpinya. Imajinasinya itu luar biasa. Jadi sementara itu boneka anak perempuan yang di sampingnya adalah pemandu memasuki alam mimpi tersebut. Oke, menurut aku kayaknya ini tuh antara dunia nyata dan dunia makhluk gaib gitu ya. Menurut aku sih ya, bukannya alam mimpi kali ya. Karena yang aku lihat mungkin di balik tangan-tangannya itu adalah roh-roh atau makhluk gaib gitu. Nah, cerita mistis ini kerap terjadi pada lukisan ini. Karena menurut pengakuan orang-orang yang pernah memiliki lukisan ini tuh sering berpindah tempat sendiri. Wow, merinding tahu. Bayangin kita punya lukisan itu di rumah, tiba-tiba lukisannya itu bisa pindah-pindah, entar di mana. Baik pindah posisi, baik pindah ke suatu tempat. Kok bisa ya gitu ya? Kita ya. Tapi kan seram kita kalau punya lukisan bisa pindah-pindah sendiri. Sedangkan kayak kemarin kejadian yang kemarin banget aku buat video yang hordeng kebuka sendiri aja itu membuat aku iseng banget, sumpah. Nah, selain itu boneka gadis yang ada dalam lukisan tersebut kerap menghilang. Oh my god. Udah lukisannya pindah-pindah. Kadang di lukisannya bonekanya hilang. Coba kemana itu? Bonekanya padahal itu cuma lukisan ya. Tapi kalau misalnya itu benar-benar kejadiannya nyata dan dialami oleh orang-orang yang memiliki lukisan tersebut, sumpah itu horor banget sih menurut aku. Ya kan guys, gimana menurut kalian, horor gak gitu kalau misalnya tiba-tiba lukisannya itu dan di bonekanya itu hilang, cuma ada anaknya doang. Oke, next. Yang ketiga, The August Man. Nah, ini juga termasuk menurut aku horor banget. Seram sih menurut aku ya, ini lukisan yang ini nih. The August Man.
Banyak yang meyakini bahwa lukisan ini merupakan lukisan paling dihantui di dunia. Nah, tidak diketahui siapa pelukisnya, namun semua mengetahui bahwa sang pelukisnya itu menyampurkan darah di dalam cat lukisannya. Oh my god, jadi lukisannya itu bercampur dengan darah. Pantesan warnanya agak merah-merah ya. Setelah lukisan selesai dibuat, pelukisnya pun bunuh diri. Makanya tidak diketahui siapa pelukisnya. Setelah dia mencampurkan darahnya ke lukisannya, lalu dia bunuh diri. Kenapa ya guys? Nah, ayo ya. Lukisan ini memang terkenal menyeramkan di Inggris Utara. The August Man memperlihatkan potret seorang manusia yang botak. Ya, manusia yang botak, mulut yang menganga, tidak memiliki bola mata, dan kulit wajahnya yang merah. Jika tidak berhantu juga seperti lukisan ini cukup seram ya guys. Ya nggak sih kalau kalian melihat lukisan serem kan? Nah, pemilik lama lukisan The August Man ini yaitu Saint Robinson mengatakan bahwa keluarganya sering mendengar seseorang berbisik dan menangis pada malam hari. Aku lagi majang-majang lukisan serem tuh untuk apa? Nah, menggantung lukisan di rumahnya ini terkadang ada bayangan hitam yang muncul di rumahnya. Konon katanya sosok itu adalah pelukis dari The August Man. Ya ampun. Berarti sama aja kita diteror oleh pelukisnya tersebut gitu. Seram. Oke. Next yang keempat nih, lukisannya The Rain Woman. Kalau kita lihat-lihat, ini emang kelihatannya mukanya sedih ya. Ini pasti perempuan ya, karena kan namanya woman. Terus dia kayak pakai topi panjang dan bajunya itu serba hitam. Ya, topi hitam, ininya hitam, bajunya pun hitam. Nah, kita baca ya. Lukisan berjudul The Rain Woman ini menjadi salah satu lukisan misterius yang populer di dunia. Kenapa ya? Padahal kayaknya biasa aja ya kalau misalnya ngelihat lukisannya tersebut. Lukisan ini merupakan karya seni Steflana Taurus yang telah dibeli beberapa kali, namun selalu diminta dikembalikan. Wah, kenapa nih orang yang beli selalu mengembalikan? Oke. The Rain Woman ini adalah karya yang sangat mahal. Namun staf penjualnya itu mengatakan lukisan itu dibeli 3 kali dan kemudian dikembalikan lagi. Para kliennya ini mengatakan bahwa mereka memimpikan wanita di dalam lukisannya tersebut. Gila, sampai didatengin ke mimpi. Sementara yang lain itu mengaku bahwa wanita itu tampak akrab bagi mereka, tetapi mereka tidak ingat di mana mereka melihatnya. Dan siapapun yang pernah melihat matanya yang putih, selamanya akan mengingat perasaan seseorang berada di hari hujan penuh hening, kecemasan, dan ketakutan. Konon, sang seniman merasa dirinya terdorong untuk melukis The Rain Woman ini secara tiba-tiba, seolah ada yang menggerakkan dirinya. Sumpah merinding banget. Jadi pelukisnya ini tuh membuat lukisannya itu secara tiba-tiba gitu, dan tanpa dia sadari gitu. Pembeli pertama lukisan ini adalah seorang pengusaha wanita yang kesepian. Ia menggantungkan lukisannya di dinding kamar tidurnya. Setelah 2 minggu, Steflana mendapatkan telepon larut malam dari wanita tersebut. Wanita tersebut ini memohon agar lukisan itu ditarik kembali. Ia mengaku tidak bisa tidur karena merasa seperti ada yang mengawasi dia. Oh my god, ini ada aja ya. Nah, pelanggan selanjutnya adalah seorang pria muda, namun ia juga tidak tahan dan mengembalikan lukisan tersebut tanpa mengambil uangnya kembali. Yang kedua juga mungkin diteror oleh lukisan tersebut. Ia terus dimimpikan wanita di dalam lukisannya. Setiap malam ada bayangan wanita yang terus berjalan di sekitarnya. Wow.
Sementara pelanggan yang ketiga ini melihat bayangan wanita di dalam lukisannya di mana-mana. Rasa sakit di kepala mulai dirasakan pelanggan tersebut hingga ia pun turut memulangkan The Rain Woman. Iyalah, siapa yang gak mau pulangin lukisan itu kalau misalnya kita diteror, ya kan? Setelah semua lukisan The Rain Woman ini mendapat reputasi sebagai lukisan terkutuk dan membuat siapa saja yang gila memilikinya. Kalian mau punya? Aku nggak mau. Aku ceritain aja, aku takut, merinding sumpah. Oke, next yang kelima ini kita dapat lukisan ini terdapat di Indonesia, yaitu adalah lukisan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Siapa yang nggak tahu ya sosok Nyi Roro Kidul ini? Nah, salah satu lukisan Nyi Roro Kidul ini berada di Hotel Samudra Beach di kota Sukabumi. Berada di kamar nomor 308 ini. Menurut cerita dari tamu hotel yang singgah kamar tersebut, ketika mengamati lukisan ini tiba-tiba muncul sekelebat kain hijau dan bau wangi bunga melati. Bahkan seringkali terdengar suara demburan ombak yang seakan-akan kehadiran dari Ratu Kidul ini. Ini sungguh nyata menurut yang orang-orang alami. Aku sendiri pun belum pernah ke sana gitu ya. Nah, menurut cerita yang aku sampaikan yang di video sebelumnya itu, jadi kamar yang 308 ini emang dikhususkan untuk Ratu Nyi Roro Kidul itu singgah. Makanya kamar tersebut itu tidak dipakai oleh siapapun kecuali orang-orang yang mau berkunjung aja atau mau melihatnya aja, tapi tidak ditempatkan untuk orangnya itu tidur atau menginap di kamar tersebut. Oke, next yang ketiga ini lukisan Oi Hulan. Nah, ini adalah Indonesia punya juga ya. Lukisan ini dibuat sekitar abad 19, lama banget, menggambarkan sosok wanita yang bernama Oi Hulan yang merupakan keturunan orang Cina. Oi Hulan ini adalah merupakan anak orang terkaya di Asia Tenggara bernama Kei Tiong Ham dan tinggal lama loh di Indonesia. Kisah dari kehidupan Oi Hulan ini pun memiliki hal-hal yang sangat menyeramkan. Lukisan Oi Hulan ini berada di sebuah ruangan yang berada di Hotel Tugu Malang, tepatnya The Sugar Baron Hotel. Dari kisah kehidupan wanita ini tak memiliki cerita yang menyangkut hal yang mengerikan. Namun di balik lukisan tersebut ternyata memiliki sebuah kisah yang mungkin bisa membuat ragu untuk menatapnya. Dari banyak cerita yang beredar, bagi siapa yang berani menatap lukisan Oi Hulan dalam waktu lama, maka pada malam hari dia bakal didatangi dalam mimpinya. Lihat deh, lukisannya aja begini. Serem banget. Siapa yang berani gitu, udah natapnya lama-lama, terus bakal didatangi dalam mimpinya. Siapa yang gak takut, guys? Oke, yang ketujuh yaitu adalah lukisan Prabu Siliwangi. Oke, lukisan Prabu Siliwangi ini terdapat di lokasi keraton kesepuhan di Jalan Jaga Satru Cirebon. Prabu Siliwangi ini adalah merupakan seorang raja yang terkenal kesaktiannya. Di balik lukisan dari Prabu Siliwangi ini ternyata juga memiliki sebuah cerita yang mistis. Bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Konon kabarnya bahwa mata dan jarinya dalam lukisan tersebut itu dapat bergerak mengikuti arah kemanapun kamu pergi. Emang ya kadang kalau misalnya kita ngeliat foto atau ngeliat lukisan gitu ya, pasti kayak kok kita kayak dilihatin dia ya gitu, kayak diikutin dia nggak sih? Kalau aku suka kayak gitu loh, apa parno kali ya mungkin ya. Tapi emang coba deh kalau ngeliat lukisan orang gitu atau sosok siapapun kalian lihat pasti kelihatan seperti dia ngikutin kita. Nah, tidak hanya itu, hal yang bakal membuat keseramannya begitu nyata dari sosok lukisan itu adalah keanehan lukisan itu jika difoto. Banyak para wisatawan yang berkunjung dan memfoto lukisan seseorang raja yang didampingi oleh seekor harimau itu selalu gagal, alias gambarnya itu menjadi hitam. Foto mungkin itu error kali ya. Tapi
misalnya benar gitu, wow, sampai foto pun sampai kita nggak bisa ngefoto gitu, saking nggak boleh kali ya atau gimana, atau deh pokoknya gitu ya. Oke, bahkan pernah ada cerita ini, seorang pengunjung menjadi kesurupan ketika melihat lukisan tersebut yang konon dirasuki oleh roh atau jin yang menyerupai sosok dari Prabu Siliwangi ini. Oke guys, kayaknya aku nggak akan kesana. Takutnya kenapa-napa kan. Aku aja kemarin gara-gara hotel terbuka udah iseng banget. Oke guys, itu dia berikut lukisan terseram yang ada di dunia. Bukan, tidak hanya di dunia saja, di Indonesia pun kita memiliki lukisan terseram. Tuh. Dan cerita di balik lukisannya tersebut. Bagaimana guys, kalian mau nggak punya salah satu lukisan tersebut? Atau nggak kalian mau punya 7-7-nya lukisan tersebut? Aku nggak mau. Bayangin guys, kalau misalnya kalian punya lukisan terseram yang di dunia, kalian pajang di kamar kalian. Teror kalian tidur diliatin lukisan itu. Kak, jangan ya guys. Tapi kebayang gak sih guys, kalau misalnya ada orang yang rumahnya itu banyak lukisan-lukisan terseram, itu rumahnya bakal horor banget kali ya. Oke. Nah, setiap karya itu pasti mempunyai makna di balik karya tersebut ya guys. Nah, segitu aja video aku kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support aku. Dan bagi yang belum support aku, yuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga ya follow Instagram aku di @cecea__. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye.